Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Hargono dengan NIM 131421062 dari kelas 4D. Baik, saya akan mempresentasikan materi tentang hakikat pembangunan nasional yang multidimensional. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada hakikat pembangunan nasional. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Tujuan pembangunan nasional. Tujuan ini terbagi atas tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, tujuan jangka pendek dari pembangunan nasional adalah meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat yang semakin adil dan merata serta melekatkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya. Dua, tujuan jangka pendek yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Pengertian multidimensional. Multidimensional adalah berbagai macam pertentangan dan permasalahan yang terjadi pada suatu bangsa sehingga dapat mengganggu tatanan negara. Istilah ini juga lebih banyak dimaknai sebagai hal baru yang lebih kompleks yang dihadapi oleh suatu negara. Pembangunan yang multidimensional. Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional dapat diartikan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan multidimensional sendiri adalah perubahan dan pertumbuhan ke arah yang lebih yang dilakukan suatu bangsa secara terencana yang meliputi pembenahan di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara guna mencapai tujuan nasional dari negara tersebut. Pembangunan nasional yang multidimensional pada dewasa ini meliputi pembangunan di berbagai aspek seperti pembangunan di bidang politik, pembangunan di bidang ekonomi, pembangunan di bidang sosial budaya, dan pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, pembangunan di bidang politik. Pembangunan di bidang politik merupakan salah satu aspek berkehidupan bernegara yang mutlak dan perlu dibangun secara programatik dan berkesinambungan. Dikatakan demikian karena berhasil tidaknya pembangunan di bidang-bidang lain yang akan sangat tergantung pada kehidupan politik yang terdapat di negara yang bersangkutan. Selanjutnya, pembangunan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi yang diselenggarakan oleh suatu negara atau bangsa dewasa ini harus dilihat sebagai upaya terencana, terprogram, sistematik, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan murni hidup di seluruh warga masyarakat. Pada gilirannya, pembangunan ekonomi yang berhasil akan berakibat positif pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengapa pembangunan ekonomi harus berhasil? Karena agar dapat mengentaskan kemiskinan, menghilangkan kesenjangan sosial, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan mutu kehidupan kekaryaan, meningkatkan kepedulian sosial, pasokan bahan secara sosial, sistem perpajakan yang progresif, terjadinya dana untuk pembangunan di bidang-bidang lain, dan terpeliharanya ketertiban umum. Pembangunan di bidang sosial budaya. Secara garis besar, pembangunan sosial budaya bisa diartikan sebagai usaha meningkatkan kehidupan masyarakat, khususnya di bidang sosial dan budaya. Tujuan umum
Tujuan utama pembangunan sosial budaya adalah menyejahterakan masyarakat dengan melakukan berbagai usaha pembangunan dan perubahan. Aspek utama sosial budaya yang pertama, bahasa sebagai identitas bangsa. 2. Adat istiadat dan tradisi. 3. Persepsi tentang kekuasaan. 4. Hubungan dengan alam. 5. Locus of control. 6. Pandangan tentang peranan wanita. Sekian itulah hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.